Pelajaran yang ketujuh judulnya adalah kesetiaan tertinggi beribadah di zona perang. Kalau kita lihat cerita-cerita di kitab Yosua ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mungkin ada beberapa keputusan-keputusan Yosua yang seakan tidak masuk akal, yang seharusnya mereka membuat strategi atau mempersiapkan untuk perang selanjutnya untuk dapat merebut tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Yosua malah berhenti dan memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Gak usah lagi nanya, aduh kenapa sih saya harus bangun pagi ke gereja, males banget, capek banget, harus bangun pagi, siap-siap segala macam. Kita harus ganti itu bukan sebagai tanggung jawab atau kewajiban, tapi karena kita rindu akan hadirat Allah. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita dari triwulan ke triwulan, pekan ke pekan, pelajaran ke pelajaran, di mana sepanjang triwulan terakhir tahun 2025 ini kita membahas cerita-cerita pelajaran dari kitab Yosua. Dan terima kasih untuk teman-teman pendeta yang sudah hadir di studio untuk kita dapat berdiskusi bersama-sama. Dan tentunya senang sekali juga kami mendapatkan kesaksian-kesaksian dan komentar-komentar dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, kita minta kesediaan dari Bella untuk membacakan. Baik, saya akan membacakan dari Luping Liza. Shalom, penerangan yang menguatkan. Amin. Lalu ada juga Linda Sihombing. Thanks atas penjelasannya dan semoga tetap menjadi berkat bagi orang lain. Salam sehat, God bless you all. Lalu ada Joni Disim. Shalom HCI, terima kasih dengan diskusi yang sudah disampaikan. Kami lebih mudah mendalami pelajaran sekolah Sabat dengan lebih mudah. God bless dari Gereja Goshen, Kota Marudu, Sabah, Malaysia. Amin. Selanjutnya, Pendeta Wilson. Baik, yang pertama dari Mariati Simanung Khalid. Terima kasih pelajaran sekolah Sahabat yang begitu baik, semakin menumbuhkan iman. Amin. Berikutnya dari Ronli Gurinda. Terima kasih sekolah Sahabatnya, Tuhan Yesus memberkati. Lalu kemudian yang ketiga dari Risti Bola. Terima kasih atas pembahasan sekolah Sahabat yang sangat menolong. Tuhan selalu berkati kita semua dari Jemaat Lalau, NTT, Distrik Rote. Amin, puji Tuhan. Pendeta Saud. Ya. Datang dari Natalia Kreuta. Terima kasih sudah menjadi inspirasi bagaimana cara saya memimpin diskusi sekolah Sabat. Tuhan memberkati. Demikian juga dari saudari kita, Nong Mimi. Shalom, saya senang sekali mengikuti setiap pembelajaran sekolah Sabat di sini. Membuat saya memahami dengan mendalam maksud-maksud inti pelajaran sekolah Sabat. God bless. Dan yang terakhir dari saudara kita, Desmond Haratilu. Shalom, puji Tuhan untuk penjelasan sekolah Sabat yang luar biasa. Dibagikan menguatkan iman kita semua. Amin. 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 Puji Tuhan. Teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Dan kami senang sekali bahwa program Diskusi Sekolah Sahabat ini dapat menjadi berkat, dapat memberikan pencerahan, pemahaman untuk teman-teman di dalam mempelajari sekolah Sahabat, baik secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Dan walaupun kita sudah lebih dari setengah pelajaran triwulan ini, kami masih memiliki beberapa stok buku sekolah Sahabat seperti yang ada di tangan saya. Dan kalau teman-teman rindu untuk belajar bersama, namun sulit akses kepada buku sekolah Sahabat ini, langsung saja hubungi call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya ingin memiliki buku sekolah Sahabat dan kami akan mengirimkan ke alamat Anda masing-masing dengan cuma-cuma di wilayah negara Indonesia. Pelajaran kita berlanjut dengan pelajaran yang ketujuh, judulnya adalah kesetiaan tertinggi beribadah di zona perang. Kalau kita lihat cerita-cerita di kitab Yosua ketika mereka masuk ke tanah Kanaan,
mungkin ada beberapa keputusan-keputusan Yosua yang seakan tidak masuk akal, yang seharusnya mereka membuat strategi atau mempersiapkan untuk perang selanjutnya, untuk dapat merebut tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Yosua malah berhenti dan memilih untuk beribadah kepada Tuhan, baik itu melalui menyunat orang-orang Israel di wilayah musuh, merayakan Paskah di tengah-tengah bahaya yang mengancam, membangun mezbah dan menyembah Tuhan ketika penaklukan sedang berlangsung, dan mendirikan kemah suci ketika 7 suku Israel belum menerima tanah pusaka. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita-cerita Yosua beribadah di tengah-tengah zona perang? Kita ikuti setelah yang satu ini. Yosua, sebuah kisah transisi dari Musa sang pemimpin besar kepada seorang hamba muda yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan perjalanan iman bangsa Israel. Bukan tugas yang mudah. 40 tahun sebelumnya, bangsa itu gagal karena ketidaktaatan, hingga seluruh generasi yang keluar dari Mesir binasa di padang gurun. Kini, generasi baru berdiri di ambang janji Tuhan. Kitab Yosua sendiri berfokus pada 3 hal. Masuknya bangsa Israel ke tanah itu, penaklukan wilayah-wilayahnya, dan pembagiannya kepada suku-suku. Semua ini menegaskan satu pesan utama, kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya. Yosua bukan hanya cerita sejarah kuno. Ia adalah kisah iman untuk kita dapat belajar menghadapi tantangan masa kini, terutama tantangan rohani yang mengancam keamanan kita, iman kita, dan pemenuhan misi yang telah Tuhan percayakan kepada umat-Nya. Bersiaplah, berpetualang bersama untuk melangkah dengan percaya bahwa Tuhan sanggup membawa kita masuk ke dalam janji-Nya dalam perjalanan iman dari Yosua. Pelajaran 7 dengan judul Kesetiaan Tertinggi Beribadah di Zona Perang. Ayat hafalannya terdapat di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita akan berdoa, dipimpin oleh Bella. Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena kesempatan yang indah ini kami dapat bersama-sama lagi untuk mempelajari sekolah Sabat. Kiranya Engkau mau bersama-sama dengan kami, mengosongkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan semua pelajaran yang kami dengarkan, kami pelajari itu dapat masuk tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Tapi yang lebih penting ya Tuhan, kami mohon agar Roh Kudus-Mu membantu kami memahami firman-Mu. Bersama-samalah dengan kami sepanjang diskusi ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Bella. Ketika kita melihat cerita Yosua yang tadi berhenti untuk beribadah di zona perang, kita teringat akan kehidupan kita yang seringkali mungkin juga kita tidak berada di zona perang, tapi kita tidak menyadari kita berada di zona perang, pertentangan besar antara Tuhan dan setan, tapi malah kita memilih untuk tidak beribadah karena kita lalai menyediakan waktu yang berkualitas, kita memberi perhatian pada hal-hal yang mendesak, dan kadang-kadang kita sibuk dengan segala sesuatu yang lain sehingga kita lupa. Nah, kalau dari teman-teman dan pendeta yang ada di sini, apa sih yang biasanya membuat lupa atau pada akhirnya tidak beribadah, baik ibadah pagi atau ibadah malam, Bella? Iya, kalau untuk saya pribadi sih, karena saya sekarang punya anak berusia 2 tahun ya, saya tidak bilang dia menjadi alasan saya, itu bukan suatu excuse, tapi memang ada beberapa hal yang bisa menjadi distraction gitu, untuk jadinya teralihkan. Atau enggak karena memang harus buru-buru, tiba-tiba ada telat sesuatu atau apa, kadang ada hal-hal yang menjadi pengalihan juga. Oke. Pendeta Wilson,
Kalau ini anak 1, ini anak 3. Ya mungkin kalau dibilang lupa sih sebenarnya sih nggak pernah lupa ya. Kan selalu ingat tapi tidak dilakukan. mungkin salah satu alasannya ya karena oke lah kalau pagi kan memang sibuk, tapi mungkin kita harus lihat dari persiapan sebelumnya. Mungkin kalau tidurnya kemalaman atau urusan-urusan panjang di malam hari sebelumnya sehingga besok kayaknya mau sleep in lah kalau orang bilang gitu kan, bangun telat gitu, jadi pagi ya seadanya gitu kan. Habis itu apalagi langsung sibuk kan anak sekolah apa segala. Jadi kemungkinan sih karena kurang persiapan. Kurang niat lah sebenarnya. Oke. Pendeta Purba. Iya, sama anak 3 ya. Iya, karena memang jadi kalau kami kalau pribadi sebenarnya bisa dibilang nggak pernah lah ya bolos. Sebisa mungkin bahkan sebelum tidur kita pasti akan doa pribadi lah, ya, pembacaan satu firman. Tapi secara keluarga ini memang beberapa kali, malah bisa dibilang ya sering kali gitu ya, tidak bisa bersama karena beberapa faktor. Contoh ya yang sering kami alami ketika kita dalam pelayanan perlawatan, berkunjung ke rumah anggota gitu ya. Terkadang kalau situasinya memungkinkan ya kita ibadah bersama di situ, di rumah itu ya, sekalian kita ibadah bersama. Tapi ada situasi-situasi yang tidak memungkinkan untuk beribadah pada saat itu. Lalu kemudian pulangnya itu bisa malam gitu ya, karena tahu sendirilah di Jakarta seperti apa. Dan memang kami selalu membawa anak-anak kalau berkunjung gitu ya, kalau melawat. Nah sampai di rumah mereka kadang sudah kondisi tidur di mobil, ya akhirnya nggak bisa lagi ibadah bersama. Mau dibangunin gimana gitu. Beda kalau bapak saya dulu nggak bisa, tetap harus dibangunin. Itu sudah harga mati. Nggak boleh tidur sebelum ibadah bersama gitu. Jadi mau seperti apapun situasinya itu harus bangun gitu. Nah kalau saya melihat ya kasihan gitu ya. Ya biarlah saya menjadi syafaatnya gitu. Itu yang sering terjadi ya. Oke, terima kasih. Kalau pagi ya itu tadi. Kalau mesbah pagi kenapa terkadang terlewat? Ya itu tadi. Karena sudah malam, ketiduran nyampe dan tertidur, ya paginya agak buru-buru, mengantar ke sekolah sudah nggak sempat lagi, ya terkadang di mobil gitu ya, jadinya alternatifnya begitu. Tapi terkadang juga ya karena nggak bisa konsentrasi, ya terdistrak dengan berbagai hal, akhirnya terlupakan dan terlewatkan. Nah, itu yang biasa terjadi. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Dan memang ini terjadi seringkali di kota-kota besar juga ya, di mana sangat padat kegiatan dan juga perjalanan yang sebenarnya pendek tapi lama. Jadi itu kalau tadi Bella bilang sebenarnya bukan alasan harusnya. Karena kalau kita pelajari dari cerita Yosua saja, dan kita bisa lihat cerita pertamanya di dalam Yosua 5 ayat 1-7. Kita bisa lihat bahwa ada penyunatan bangsa Israel itu dikategorikan sebagai peribadatan yang dimana waktunya itu bukan hanya singkat gitu, karena pemulihannya butuh paling tidak sekitar 3 hari atau bahkan bisa sampai 1 minggu gitu. Nah, apa konteks atau latar belakang kejadian di dalam Yosua 5 ayat 1-7 ini? Pendeta Wilson. Mungkin yang paling jelas adalah bahwa seperti sudah dibilang di sebelum-sebelumnya, sunat ini kan adalah lambang perjanjian antara Abraham dengan Allah awal mulanya kan menjadi bangsa yang terpilih, lalu kemudian itu menjadi sebuah tanda turun-menurun kepada bangsa Israel. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka juga diberikan suatu Paskah. Nah, jadi sunat dan Paskah ini adalah 2 tanda yang beriringan, ya kan? Dan ada yang mengatakan hanya yang sudah bersunat saja yang boleh merayakan Paskah. Nah, kalau kita melihat hal ini yang terjadi sekarang di Yosua pasal 5, orang-orang dewasa yang baru disunat sekarang. Artinya selama 40 tahun mereka berpaskah atau tidak? Tidak kan? Jadi implikasinya itu walaupun tidak eksplisit ya. Jadi menunjukkan bahwa sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan perlu ada sebuah rekomitmen kembali.
ya kan? Karena mungkin karena pelanggaran mereka, mungkin penolakan mereka di anak lembu emas, lalu kemudian bagaimana mereka tidak menunjukkan iman ketika 12 pengintai itu dikirimkan, mereka tidak percaya. Itulah yang membuat seolah-olah berkat tanah Kanaan ini tertunda, dan memang tertunda sampai pada saat itu. Nah, sekarang ketika mereka akhirnya akan menggenapi atau memfulfill janji Allah kepada Abraham untuk menempati tanah Kanaan, ya hal ini harus diperbaiki. Dan memang kita lihat juga ayatnya bahwa pada saat itulah mereka dikatakan akan mengambil celah dari yang bangsa Mesir itu kan. Itu kan yang dikatakan bahwa celaan karena bangsa Mesir itu akhirnya dihapuskan lah pada saat sunat itu dilakukan. Oke. Bella? Ya, kalau mau lihat konteks dari Yosua 5 ayat 1-7, secara konteks besarnya ini kan berbicara tentang bagaimana mereka itu mau bertempur kan dengan musuh mereka. Tapi Tuhan Tuhan mengingatkan Yosua bahwa sebelum kamu bertempur, sebelum kamu menghadapi musuhmu, kamu itu harus ada perjanjian yang harus dilakukan dulu. Sebenarnya ini seperti tadi pendeta udah bilang, kalau perjanjian ini sebenarnya sudah ada. Tapi memang setelah generasi beregenerasi, perjanjian ini sudah tidak dilakukan lagi. Akhirnya Tuhan mau supaya perjanjian ini untuk diperbaharui. Jadi Tuhan mau untuk, sebelum kita berpikir soal musuh dan segala macam, mari kita perbaiki dulu nih hubungan kita antara bangsa Israel dengan Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan bahwa ada perjanjian di sini yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi konteks dari Yosua 5 ayat 1-7 adalah Tuhan mau perjanjian yang sudah ada sebelumnya untuk diperbaharui lagi atau dilakukan kembali sebelum mereka berhadapan dengan musuh setelah itu. Ya, dan kita bisa lihat ya dari ayat-ayat di sini bahwa orang-orang yang telah keluar dari Mesir, mereka semua telah mati di padang gurun, dan mereka yang masuk di Kanaan adalah generasi selanjutnya yang belum disunat. Neta Purba. Ya, kalau kita lihat di Yosua 5 ya, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat Sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air Sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel. Tapi kan mereka nggak tahu ini. Ini kita tahu karena Alkitab sebutkan. Tapi bangsa Israel sendiri nggak tahu kalau musuh mereka itu sudah tawar hati. Nah, dan Yosua sangat mengerti bahwa peperangan ini bukan kekuatan mereka. Walaupun Yosua ini seorang jenderal begitu ya, pemimpin perang, tapi dia tidak mengandalkan keahliannya gitu atau pasukannya. Dia benar-benar mengingat perjanjian Tuhan. Dia ingat betul karena memang yang masuk ke tanah Kanaan, yang benar-benar keluar dari Mesir ini hanya mereka berdua ya. Jadi dia tahu betul cerita awalnya bagaimana Tuhan dengan 10 tula membawa mereka keluar lalu menyeberang Laut Merah dan seterusnya ya, mujizat-mujizat di padang gurun. Jadi dia sangat mengerti bahwa kalaupun mereka bisa masuk ke tanah Kanaan ini itu karena Tuhan. Jadi prioritas dia adalah Tuhan. Nah, kalau dalam ilmu peperangan ini nggak masuk akal ini. Orang disunat disuruh berperang, ya jangankan berperang memikul senjata, lari aja pasti kesulitan gitu ya. Ini kondisi berperang tapi malah disunat. Ini nggak masuk akal gitu, kecuali karena tindakan iman. Ya, jadi memang Yosua dan Kaleb ini menjadi contoh ya iman yang luar biasa, bahwa dia menyadari tanah Kanaan ini atau peperangan merebut tanah Kanaan ini adalah milik Tuhan ya, dan ini adalah sesuai dengan janji Tuhan. Jadi karena Tuhan yang berjanji, lalu Tuhan yang akan memenuhinya ya. Jadi kenapa sunat ini yang pertama dia lakukan? Kan ada beberapa itu ya. Dia lakukan perbaikan-perbaikan lah sebelum mereka memasuki tanah Kanaan ini. Tadi sudah dibacakan Yola ya, ada 4 atau berapa itu nanti yang akan kita pelajari hari demi hari. Tapi di sunat ini ya, ini kalau kita lihat bahwa upacara sunat berfungsi sebagai pengingat ya bagi Israel akan identitas sejati mereka dalam komunitas perjanjian itu. Gitu. Jadi mereka mau
menunjukkan identitas mereka gitu sebagai umat Tuhan, dan Tuhanlah yang akan berperang bagi mereka. Nah, yang kedua, bahwa pembuangan kulit khitan ya atau katan ini secara gamblang kan menunjukkan penghapusan status lama bangsa Israel sebagai budak Firaun ya. Itulah yang disebut dengan aib Mesir gitu ya. Nah, sekarang mereka menjadi milik Tuhan, umat pilihan Tuhan. Jadi itu membuang kulit khitan itu adalah bentuk dari penghapusan identitas lama mereka. Itu sekarang mereka menjadi umat Allah. Itu sebabnya harus Allah yang diutamakan gitu. Seperti itu. Oke, thank you Pendeta. Dan kita sudah lihat ya, dan kita sudah bisa membaca juga dari pelajaran sebelumnya atau bahkan dari kitab Kejadian di mana Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham bahwa keturunannya akan menjadi suatu umat yang besar, dan itu yang disebut umat Tuhan, dan tandanya adalah sunat. Tadi Pendeta Wilson juga sudah katakan. Apakah itu tanda, maksudnya sebagai tanda umat Tuhan, umat perjanjian yang mungkin apakah berlaku sampai saat ini? Dan bukankah kita sering mengatakan bahwa tanda dari umat Tuhan pada saat ini gitu ya adalah hari Sabat. Dan kalau misalnya hari Sabat artinya hari Sabat berlaku untuk bangsa Israel pada zaman Yosua juga, mengapa bukan hari Sabat yang menjadi tanda tapi sunat? Pendeta Wilson. Jadi memang beberapa yang perlu kita lihat adalah bahwa tanda sunat itu secara khusus adalah tanda lahiriah antara Allah dengan umat lahiriahnya, yaitu umat bangsa Israel. Walaupun ada juga makna rohaninya, bahkan kalau kita tahu di Perjanjian Baru kan, di Roma, ya, Paulus mengatakan seorang bukanlah Yahudi secara lahiriah saja, berarti disunat secara lahiriah makanya dia Yahudi, makanya dia umat Tuhan, enggak, tapi ada juga sunat rohani. Ini di Perjanjian Baru, tapi jangan salah, bahkan di zaman Musa sekalipun di dalam kitab Ulangan juga Musa sebutkan, karena itu sunatlah hatimu. Ini di Ulangan pasal 10 gitu ya. Jadi konsep mengenai ini tanda lahiriah kepada bangsa Israel lahiriah, tetapi pada saat yang sama Allah juga mau itu menjadi tanda yang mencerminkan sebuah hubungan rohani. Oke, lalu kemudian sama juga hari Sabat juga sama. Kita juga mengatakan apakah hari Sabat itu hanya untuk bangsa Israel? Oh, ada. Ayatnya bangsa Israel harus begini. Tetapi pada saat yang sama, Sabat ini juga adalah sebuah tanda secara universal antara Allah dengan umatnya. Karena Sabat inilah yang menandai bahwa manusia itu adalah memiliki Allah. Allah yang seperti apa? Ini kan yang selalu kita bahas kan, Allah yang menciptakan dan Allah yang menebus. Dan sama juga sunat itu juga. Sunat itu Allah yang menciptakan dan Allah yang menebus juga. Jadi di dalam satu sisi dua-duanya berperan sebagai tanda, namun kalau yang sunat ini punya dimensi lahiriah literal langsung kepada bangsa Israel literal di purbakala, tapi juga punya gambaran rohani, surat rohani. Nah, sementara kalau dari Sabat ya ini lebih maknanya kepada makna rohaninya, universalnya, seperti itu. Pendeta Sabat dan sunat ya. Ini sebenarnya sama ya, sebagai tanda perjanjian Allah. Ya. Walaupun memang kelihatannya sunat ini hanya khusus untuk bangsa Israel gitu ya, karena itu tadi simbol dari kelepasan mereka dari perbudakan. Walaupun memang itu sudah diberikan dari awal untuk Abraham ya, sebagai tanda kepemilikan Allah gitu. Nah, jadi itu tanda perjanjian. Tadi disebutkan kalau Sabat itu lebih universal ya, dan mencakup seluruh, karena dia cakupannya adalah waktu gitu ya. Sedangkan sunat ini fisik gitu ya. Tapi dua-dua ini adalah tanda perjanjian dengan Allah. Kenapa? Karena
selain tanda perjanjian, ini juga adalah tanda pengudusan. Ya. Jadi baik sunat maupun sabat itu tanda bahwa umat ini atau mereka yang disunat dan mereka yang menguduskan sabat, memelihara sabat, ini sebagai bentuk pengudusan. Kata pengudusan itu adalah pengkhususan, ya, atau diasingkan, begitu ya. Jadi umat memang yang Tuhan asingkan. Jadi melambangkan penyucian hati. Jadi bukan sekedar membuang kulit, tetapi itu adalah jadi Paulus itu ketika mengucapkan yang penting sunat hati, itu sebenarnya bukan dari kata-kata dia. Karena di Ulangan 10 ayat 16 pun itu perintah itu jelas, sunatlah hatimu. Gitu ya. Jadi bukan sekedar ritual gitu ya. Tetapi itu lebih makna kepada rohani. Demikian juga dengan sabat. Ya. Jadi ketika kita berhenti menguduskan sabat, fokus kita adalah untuk mengenal, mengalami penyegaran rohani, gitu ya. Jadi sabat maupun sunat itu keduanya mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Kalau sunat adalah tanda ketaatan dan penyerahan kepada Allah, dan itu adalah pengingat bahwa umat Allah harus hidup sesuai dengan kehendaknya, ya, taat kepada perintahnya, maka demikian juga sabat adalah waktu khusus untuk beristirahat dan bersekutu, ya, dengan Allah melalui penyembahan dan refleksi. Dan yang menarik adalah sabat maupun sunat ini, kedua-dua ini kalau kita lihat di Perjanjian Baru ya, akan mengarahkan kepada Yesus yang adalah menguduskan kita gitu. Jadi Yesus kegenapan dari sunat, Yesus juga adalah kegenapan dari sabat. Kegenapan dalam arti dialah yang menjadi contoh gitu ya, bagaimana kita menguduskan sabat, ya, mengikut Tuhan yang benar. Nah, sekali lagi bahwa kalaupun sunat itu tidak lagi diwajibkan, tetapi masih perlu, paling tidak untuk kesehatan lah gitu ya. Paling tidak untuk kesehatan. Jadi bukan berarti tidak boleh juga disunat sebagai orang Kristen ataupun dipaksakan. Karena intinya itu adalah sunat hati, ya, pengudusan diri. Nah demikian juga sabat, ini lebih kepada pengudusan kita sebagai umat Tuhan, ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Kita akan lanjutkan cerita kita setelah yang satu ini. Masih di Yosua 5, ceritanya berlanjut setelah menyunat orang-orang Israel. Yosua memilih untuk merayakan Paskah. Kalau tadi yang Pendeta Wilson sudah katakan bahwa hanya orang-orang yang bersunat yang bisa merayakan Paskah. Nah, kenapa Yosua memilih untuk merayakan Paskah sebelum masuk ke Tanah Kanaan? Maksudnya sebelum pada akhirnya mereka mengalahkan Yeriko, ya, tembok Yeriko. Jatuhnya Yeriko itu sebelumnya mereka merayakan Paskah. Dan apa makna rohaninya bagi kita saat ini, Bella? Baik, saat itu kalau kita baca Yosua 5 ayat 10, Yosua merayakan Paskah karena Paskah itu adalah kegiatan penting yang dilakukan sebelum ada penaklukan, yaitu tembok Yeriko. Dan kenapa sampai dilakukan atau kenapa sampai mereka merayakan Paskah? Karena Paskah ini melambangkan sebuah pengingat, ya. Jadi Paskah ini adalah pengingat peristiwa pembebasan dari Mesir dan bagaimana perlindungan Allah dari tulah-tulah yang terjadi di Mesir. Begitu juga dengan tanda. Jadi Paskah ini juga melambangkan tanda perjanjian yang diperbaharui untuk taat kepada Tuhan. Karena kita tahu ada beberapa hal yang akhirnya terlupakan atau tidak dijalankan lagi. Sehingga Yosua memilih untuk melakukan itu agar mengingat kembali, dan Paskah ini bukan sekedar hanya oh ya udah kita rayain Paskah aja ya. Tapi sebenarnya Paskah ini juga ada lambangnya. Nah, lambang berikutnya adalah simbol nubuat akan penggenapan terbesar.
kalau kita berbicara Tuhan itu tuh nggak cuman berbicara hari ini, tapi Tuhan itu tuh sudah jauh ke depan. Jadi apa yang dilakukan sebenarnya oleh orang-orang Israel pada waktu itu sudah berkaitan sampai saat ini, bahkan yang akan datang. Jadi sebenarnya Paskah itu dilaksanakan atau dirayakan karena simbol nubuatan akan penggenapan terbesar, yaitu kematian Kristus, anak domba Allah yang membebaskan umatnya dari perbudakan dosa. Dan kalau ditanya, oh jadi makna rohaninya bagi kita saat ini seperti apa? Paskah dan perjamuan Tuhan menandakan sebuah realitas yang harus selalu kita pelihara. Menjadi umat Tuhan, kita harus selalu taat. Dan di saat kita taat, di saat Tuhan meminta kita untuk memelihara, ya inilah realitas yang harus selalu kita pelihara, yaitu Kristus sebagai anak domba Allah yang disembelih, yang membuka jalan menuju tempat kudus surgawi. Jadi kita harus memelihara perjamuan kudus yang menggantikan perjamuan Paskah sebagai acara peringatan bahwa Kristus selalu hadir bersama dengan kita. Oke, thank you Bella. Dan kalau kita lihat di buku Sekolah Sahabat kita ya, kita bisa melihat ada satu kayak cermin gitu. Bangsa Israel yang generasi yang keluar dari Mesir, mereka merayakan Paskah, mereka keluar dari Mesir, mereka menyeberang Laut Merah, lalu di padang gurun. Sedangkan generasi yang kedua dimulai dengan padang gurun, lalu menyeberangi Sungai Yordan, masuk ke tanah Kanaan dan mereka merayakan Paskah gitu. Jadi kita ada melihat cermin di situ, dan tadi Bella juga sudah katakan bahwa perjamuan atau Hari Raya Paskah itu pada perjamuan malam sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban yang paling agung, Yesus mengubah Paskah menjadi peringatan akan kematiannya. Jadi kita sebagai orang Kristen saat ini tidak lagi merayakan Paskah yang seperti bangsa Israel, tapi kita merayakan perjamuan kudus. Ada tambahan, Pendeta Wilson? Mungkin kalau kita mau tambahkan dalam satu motif perjanjian baru, ada yang namanya already but not yet. Maksudnya sudah tapi belum. Nah, ini apa ya, terminologi yang digunakan oleh ahli-ahli akademisi lah, yang mengatakan oke, Yesus mengatakan kerjaan surga sudah datang, sudah tapi belum. Gitu. Jadi kadang-kadang ada dua tahap terhadap satu penggenapan. Contoh yang kita lihat sekarang ini adalah bagaimana bangsa Israel menempati Kanaan. Keluarnya sudah duluan kan, Mesir. Tapi masuknya kapan? Masih ada proses yang dilalui, dan ketika mau masuk ada lagi istilahnya peringatan, gitu kan. Begitu juga dengan kalau kita bisa bilang bahkan yang seperti tadi Bella bilang kematian Yesus kan, wah artinya umat manusia sudah bebas belum? Nanti waktu kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi kan ada seperti itu. Dan lagi tambahannya adalah perayaan Paskah ini bukan sesuatu yang arbitrari. Kan Paskah ini kan harus dirayakan kapan? Setiap bulan pertama di tanggal yang ke-14. Jadi memang waktunya pas gitu loh. Jadi kita kapan nih, kita kebetulan lagi ada acara, kita bikinlah Paskah. Enggak, memang tanggalnya itu tanggal segitu. Kalau kita ingat di pelajaran sebelumnya bagaimana bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, kan katanya kan Sungai Yordan itu lagi banjir. Kenapa? Musim semi. Nah, ini kan Paskah di musim semi. Jadi memang tanggalnya itu adalah pas, waktunya itu memang pas. Jadi kalau bisa dibilang memang kayak seperti Tuhan itu mengatur, Allah mengatur, menuntun bangsa Israel itu supaya pas masuknya memang di waktu itu. Jadi kalau pertanyaan pelajaran yang lalu kan, kenapa harus waktu lagi itu dipaksain untuk nyebrang ya? Mungkin salah satunya adalah untuk kejar tayang lah istilahnya kan, kejar supaya pas nyampe mau menyeberang atau mau melakukan ininya, pas Paskahnya itu akan terjadi. Mungkin kira-kira sambungannya seperti selain daripada motif tadi itulah ya, yang bahwa sudah tapi belum, dan akhirnya dua-dua ini harus terjadi, baru penggenapannya benar-benar bisa lengkap dan sempurna. Oke, Pendeta Saud? Ya, mungkin dari saya sedikit saja. Jadi dua hal ya, Paskah itu mengingat kebesaran kuasa Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Ya. Nah sekarang, jadi kan sebelum mereka keluar kan Paskah dulu kan, taruh darah gitu ya, nah, makan roti, kemudian berikat pinggang, pegang tongkat, memang siap sudah jalan gitu. Begitu malaikat Tuhan lewat, ada terjadi kematian anak sulung di mana-mana, jeritan malam hari itu, nah disitulah mereka diizinkan berangkat, kan begitu. Nah sekarang mereka sudah mau masuk nih, di tanggal yang sama juga, ya.
di malam kejadian mereka keluar dari Mesir, sekarang malam kejadian mereka mau masuk ke tanah Kanaan, mereka juga merayakan Paskah. Jadi Paskah itu bukan saja mengingat peristiwa yang terjadi di masa lalu, kekuasaan Tuhan, tetapi di saat yang sama mereka memohon kuasa Tuhan yang sama juga yang akan membawa mereka masuk, ya, menaklukkan Kanaan, ya, tembok Jeriko itu. Jadi Paskah dalam peperangan ini begitu berarti. Ini bukan hanya sekedar tindakan liturgi atau mengingat gitu ya, perayaan-perayaan saja gitu. Tapi ini lebih kepada suatu tindakan iman, ya. Tindakan iman. Lagi-lagi Yosua dan Kaleb melihat bahwa peperangan ini sesungguhnya semua milik Tuhan gitu. Mereka ada sampai saat ini, ya, karena mereka berdua ini yang tahu persis bagaimana mereka keluar, ya, bagaimana pengembaraan di padang gurun. Nah, menarik, ayat ini menekan, menguatkan tadi, ya, bahwa selama 40 tahun itu mereka tidak ada perayaan Paskah. Ini juga jadi pelajaran tambahan, ya, kalau kita baca di Yosua 5 ini. Sementara ayat 10, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga, lalu berhentilah manna. Ya. Jadi karena Paskah itu harus roti tidak beragi gitu ya, yang diolah dari gandum. Sementara selama ini kan mereka manna dari surga. Nah, jadi memang Paskah itu menjadi transisi gitu loh. Mereka keluar, sekarang mereka masuk. Sebelum mereka keluar, mereka makan olahan di Mesir, gandum. Nah, sekarang mereka sudah bisa mandiri, ya, sudah menikmati hasil di tanah Kanaan, ya, sudah mereka bikin roti. Jadi bukan itulah terakhirnya mereka mendapat manna. Nah, setelah itu selanjutnya nanti mereka sudah makan dari hasil bumi itu dan Paskah akan dirayakan seterusnya. Gitu. Oke, thank you, Pendeta. Ceritanya berlanjut, ya. Kita harus lanjutkan pelajaran kita karena masih ada cerita-cerita lain. Setelah sunat, lalu mereka merayakan Paskah. Setelah itu, kalau kita lihat ceritanya, maka jatuhlah tembok Yeriko. Lalu ada dosa dan hukuman Achan yang kita sudah bahas di pelajaran yang lalu. Lalu kota Ai dibinasakan, dan di Yosua 8 mulai dari ayat 30, Yosua kembali melakukan ritual ibadah gitu, yaitu mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel. Nah, apa sih sebenarnya latar belakang dari kejadian ini, Bella? Oke, jadi kita jangan sampai lupa, ya, karena kita sudah berdiskusi sejauh ini. Saya cuma mau mengingatkan kembali bahwa tujuan kenapa Yosua dan semua cerita ini terjadi adalah karena Tuhan mau memperbaharui hubungan. Tuhan mau memperbaharui hubungan antara Tuhan dan umatnya pada saat itu. Jadi di saat bangsa Israel ini, seperti tadi pendeta sudah bilang, bahwa mereka sadar kok kalau pertempuran ini sebenarnya milik Tuhan. Jadi memang mau berbicara soal strategi perang atau apapun itu sebenarnya percuma aja. Karena memang dari awal pun pertempuran ini memang sudah milik Tuhan. Mau sebagus apapun menyusun strategi untuk pertempuran, kalau memang bukan Tuhan yang ada andil di situ, akan kalah juga. Jadi di saat Yosua tahu, sadar betul bahwa ini bukanlah mereka yang sedang bekerja atau mengontrol semuanya, Yosua lebih membawa bangsa ini untuk, yuk kita benerin nih hubungan kita sama Tuhan. Coba kita tuh istilahnya, kalau kita mau menggambarkan, ayolah kita pakai kacamata kuda, kita lebih lihat dulu ke Tuhannya. Jadi tujuan kenapa Yosua itu mau mendirikan mezbah atau memperbaharui mezbah, karena tujuan mereka adalah untuk fokus kepada Tuhan, bukan kepada pertempuran itu. Nah, di saat mereka fokus dengan Tuhan, Yosua tahu bahwa mezbah ini sangat penting. Mezbah ini adalah krusial. Sebagai umat Tuhan, mezbah ini sangat krusial. Dan di saat Yosua memperbaharui
bukan Yosua ya, bangsa Israel memperbarui komitmen mereka dengan Allah, tindakan ini dilakukan untuk memenuhi pesan teologis yang sudah ada dari kitab Musa ya, seperti Ulangan. Itu di buku Ulangan semua dibahas lah tentang mezbah ini. Dan inilah yang diingat oleh Yosua dan bangsa Israel untuk mengukuhkan kembali perjanjian itu yang sudah ada di zaman Musa. Dan tujuan utamanya bukanlah karena supaya kita mau menang perang nih. Ya udahlah, ayo kita bikin mezbah nih supaya kita mau menang perang. Jadi kayak menjilat gitu ya. Oh ya udahlah, ayo kita bikin mezbah untuk menang perang. Enggak. Tetapi karena memang bangsa Israel tahu betapa pentingnya relasi hubungan mereka dengan Tuhan. Sehingga mezbah ini diperbaharui. Bukan karena ada embel-embel, tetapi ternyata memang ada yang harus diperbaharui dari kita. Salah satunya adalah mezbah ini. Oke, dan bukan hanya mendirikan mezbah ya, tapi kalau kita baca mendirikan mezbah, mempersembahkan korban, menulis salinan hukum Taurat, dan membacakannya kepada bangsa Israel. Apa sebenarnya fungsi dari hal-hal yang dilakukan Yosua ini, dan seperti apa di zaman sekarang kita bisa melakukannya dengan hal yang lain dengan fungsi yang sama? Pendeta Wilson. Mungkin kalau salah satu yang saya dulunya tidak terlalu suka atau setuju adalah panggilan ke depan atau berdiri atau angkat tangan atau apa segala. Menurut saya perlu nggak sih kita melakukan hal-hal yang di luar ini, yang penting kan hati. Tapi kayaknya di dalam Alkitab itu seringkali ada ritual-ritual yang kita tidak percaya bahwa dalam dirinya sendiri itu ritual itu punya makna ataupun kuasa, tetapi dengan berpartisipasi, dengan melakukan, dengan melihat, dengan berkegiatan, dengan menunduk, dengan melakukan ini, sikap luar itu juga menjadi cerminan sikap hati. Misalnya kayak biarlah saya mengambil keputusan bagi diri saya sendiri, udah kok. Tapi dengan berdiri, dengan maju, itu benar-benar istilahnya mengsolidify, kayak menguatkan keputusan yang sudah dibuat. Nah, ini sama juga kan, sebenarnya kan mereka sedang mengkomitmenkan kembali sesuatu yang sebenarnya di awal sudah dikomitmenkan ketika di Gunung Sinai, lalu kemudian sudah dilanggar apa segala, mereka sudah mendapatkan ganjarannya apa, sekarang tinggal mau maju lagi, kan harusnya udah selesai dong. Enggak, tapi kenapa harus ditulis lagi, kenapa harus dibikin lagi, kenapa harus dibilangin lagi? Ya tujuannya adalah supaya ada reinforcement, gitu kan, supaya memang bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi orang lain melihat, dan secara umat, secara berkelompok, secara berjemaah, mereka juga melakukannya. Ya, nggak tahu juga apakah ada pengintai-pengintai dari kerajaan-kerajaan yang ngeliat ini mereka lagi ngapain sih. Ya, itu mungkin juga ada menjadi sebuah tontonan juga, menjadi kesaksian juga. Dan dalam semuanya itu ada sebuah hal yang dicapai yang tidak akan terjadi kalau tidak dilakukan semua upacara, ritual, penulisan apa segala. Jadi kalau di dalam zaman sekarang seperti apa? Ya mungkin untuk setiap hal kita perlu membedakan, bukannya membuat menjadi sebuah tontonan lah ya. Mungkin kalau di dalam aplikasi di dalam rumah tangga kan, kalau kita mau ibadah di mana, di kasur boleh nggak? Enggak, kita pindahlah ke misalnya ke ruang tamu atau ke ruang duduknya. Nggak bisa di kasur. Kenapa ya? Supaya ada perbedaan, ada reinforcement bahwa kita harus bangun, kita benar-benar melakukan ini. Lalu kemudian kalau anak-anak, ya ini sebenarnya untuk anak-anak lah ya, dan sebenarnya nggak terlalu penting juga untuk kita. Kenapa berdoa harus lipat tangan? Supaya apa? Supaya bisa tenang. Nah, kan jadi memang menunjukkan bahwa ada hal-hal yang dilakukan secara lahiriah untuk mempersiapkan batinnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau nanti sudah dewasa, mungkin nggak perlu lagi lipat tangannya kan. Kalau kita orang dewasa kan jarang ada orang berdoa masih itu lipat tangan. Mungkin masih ada, tapi paling nggak ketika mereka masih muda, masih belum dewasa, seperti bangsa Israel ini masih belum dewasa secara rohani, hal ini perlu untuk dilakukan supaya mereka bisa bertumbuh dan berkembang. Oke, dan tadi yang pendeta sudah katakan, apa yang dilatih secara lahiriah itu mempunyai fungsi atau manfaat untuk batiniah kita juga ya. Artinya itu membantu kita juga untuk mengekspresikan apa yang ada dalam hati kita. Asal jangan kita pura-pura, artinya batinnya beda tapi yang ditunjukkan yang seperti yang terlihat saja gitu. Oke. Kita akan lanjutkan cerita ini karena masih ada yang menarik mengenai Gunung Ebal setelah yang satu ini.
Kalau kita baca di Yosua 8, kita akan menemukan satu nama gunung yaitu Gunung Ebal. Kalau kita baca di referensi ayat yang lain, ternyata selain Gunung Ebal ada juga Gunung Gerizim. Nah, ini sebenarnya apa sih yang Alkitab jelaskan mengenai kedua gunung ini? Apakah dari lokasi geografis dan juga berkat dan kutuk dibacakan di kedua gunung ini, Pendeta Saud? Ya, terima kasih Yola. Secara geografis, Gunung Gerizim dan Gunung Ebal ini terletak ya di dekat pusat geografis Tanah Perjanjian, sehingga memang ini menjadi titik tengah ya bagi bangsa Israel. Nah, juga gunung ini menjadi saksi ya bagi bangsa Israel. Perjanjian ya antara Tuhan, saksi perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel, dan mengingatkan mereka akan konsekuensi dari ketaatan dan ketidaktaatan begitu ya. Jadi Gunung Gerizim itu melambangkan berkat, sedangkan Gunung Ebal itu melambangkan kutuk ya. Dan ini menekankan pilihan hidup bangsa Israel ya. Nah, yang menarik, di Gunung Ebal itu ada dua hal yang dibuat oleh Yosua. Yang pertama, mendirikan mezbah di mana ada korban bakaran di sana dan korban keselamatan dipersembahkan di situ ya, di atas batu yang tidak dipahat, batu tunggal itu ya. Kemudian di batu itu yang dicat putih, di situ dituliskan 10 hukum ya. Dan juga hukum-hukum yang diterima oleh Musa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi perintah ada di situ dan mezbah ada di situ. Nah, kenapa di Gunung Ebal ini kemudian harus disampaikan kutuk itu? Karena hukum Taurat, makanya Paulus katakan kutuk hukum Taurat gitu ya. Artinya mereka yang tidak melakukan itu akan dihukum mati gitu kan, akan mendapat hukuman begitu. Tetapi di saat yang sama ada mezbah di situ. Itu kasih karunia Yesus di situ. Ya. Maka di sini jelas kita lihat kehadiran Yesus ya itu akan mengambil kutuk dosa. Bukan karena penurutan kita mendapat keselamatan, ya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Nah, mereka menuruti hukum itu juga bukan supaya selamat, tetapi karena sudah diselamatkan. Dan itu jelas kok terlihat dalam perjalanan mereka. Mereka diselamatkan dulu dari Mesir, baru dikasih hukum, ketetapan-ketetapan, kan begitu ya dalam cerita itu. Nah, ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita, ya. Ketika kita menuruti firman Tuhan yang didasarkan atas iman kepada Tuhan, maka kita akan menerima berkat dari Gerizim. Jadi kalau sudah lolos di Bukit Ebal, kita akan dapat berkat dari Bukit Gerizim. Tapi kalau tidak, berkat dari Bukit Gerizim tidak ada, tapi kutuknya lah yang akan kita ambil. Ini satu pelajaran yang sangat luar biasa ya. Kenapa harus di Bukit Ebal ini dua hal ini gitu. Ada mezbah di situ, lalu ada hukum-hukum di situ. Ya, mungkin itu yang saya jelaskan. Mungkin tambahannya juga adalah yang menarik adalah kalau kita lihat ini kalau kata ahli ya, ini baru saya temukan juga. Jadi dua bukit ini itu punya karakteristik secara fisiologis, secara geografi. Jadi Ebal itu di utara dan Gerizim itu di selatan. Di tengah-tengahnya Shechem. Ini ada hubungan juga dengan sunat-sunat. Kalau ingat cerita Dinah di Shechem, Shechem itu jadi masih nyambung walaupun jaraknya beda jauh ya. Jadi Ebal itu lebih kering daripada Gerizim. Jadi Ebal ini untuk yang terkutuk memang orang-orang berdiri di sana. Lalu di Gerizim ini berkat, lebih hijau. Jadi kalau lihat di Google Map-nya itu kelihatan wah lebih hijau lah. Lebih banyak pertanian di Gerizim. Padahal mereka cuma seberang-seberangan. Katanya karena adalah
Kalau yang di selatan itu karena menghadap selatan lebih kena matahari. Kalau lebih kena matahari lebih banyak air, sehingga yang tumbuh adalah pohon-pohon tinggi. Kalau sedikit kena matahari, yang tumbuh adalah semak-semak belukar doang, makanya gersang. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua yang menarik adalah, ini kan kata-kata Musa nih. Jadi Musa ini udah bilang nanti kalau kamu sampai di nyebrang di sana, taruhlah harus beribadah, lalu kasih dibagi dua apa. Yang dibagi dua juga menarik. Suku-sukunya kan dibagi. Jadi yang dibagi adalah anak-anak daripada Lea dan Rahel itu yang diberkat, Gerizim. Ya, Yehuda, Lewi, Simeon, anak-anak Yusuf. Lalu yang di Ebal itu anak-anak dari dua gundiknya. Siapa? Bilha dan Zilpa. Ya, Zilpa. Ya, jadi itu. Jadi menunjukkan juga bahwa ini memang ada sebuah, kembali ke pertanyaan sebelumnya kan, memang sebuah representasi itu kadang-kadang penting supaya orang nangkep. Dan kadang-kadang kalau kita baca Alkitabnya dan kita tidak membayangkan, kita tidak mengetahui kondisi kontur geografisnya, kita tidak tahu siapa yang ditempatkan di mana, itu kayak hilang begitu aja. Tapi bagi mereka pada saat itu, mereka tangkap dengan jelas ini maksudnya apa. Ini adalah berkat. Berkat berarti yang sah, gitu, yang bagus, yang subur, anak-anak yang sah. Kalau kutuk ya bukannya bilang bahwa bangsa-bangsa lain, suku-suku lainnya jadinya tidak terberkati juga, tapi paling enggak ya bahwa mereka melambangkan hal yang lain gitu. Jadi perlambangan ini penting juga, dan bagi kita belajar Alkitab, kalau lihat yang kayak gini terus kita Google atau kita tanya AI, ini menjadi sebuah pelajaran yang lebih menarik. Mungkin itu aja, Pak. Oke, thank you. Dan kita bisa temukan ayat-ayat itu di dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 30 dan Ulangan 27 ayat 2 sampai 20 ya. Jadi teman-teman bisa baca juga mengenai Gunung Ebal dan Gunung Gerizim, mengenai berkat dan kutuk, dan tadi suku-suku dari bangsa Israel yang ada di kedua gunung itu. Oke, kita lanjut lagi karena waktu kita tinggal sedikit. Ada satu hal lagi yang kita mau bahas, yaitu mengenai Yosua menempatkan kemah pertemuan di Silo. Nah, ini latar belakangnya atau konteksnya apa? Bella. Iya, jadi konteks atau latar belakangnya adalah setelah penaklukan dan pembagian tanah Kanaan yang besar. Karena pada saat itu sebagian besar negeri telah takluk, akhirnya segenap umat Israel berkumpul di Silo untuk menempatkan atau mendirikan kemah pertemuan di sana. Jadi mereka mau bahwa ada satu tempat di mana mereka itu bisa mendirikan kemah pertemuan. Dan Silo menjadi pusat ibadah sementara saat itu sebelum Bait Allah dibangun di Yerusalem. Dan tindakan ini menunjukkan bahwa hadirat Allah benar-benar berada di tengah Israel. Ya, mungkin kita juga kalau lihat di Shilo ini kan tempatnya apa ya, orang dikatakan datarannya lapang, apa jadi cocok untuk tempat berkumpul, karena kita tahu bahwa bangsa Israel itu perlu berziarah 3 kali setahun, paling tidak dalam 3 upacara ya, Paskah, Pondok Daun, dan satu lagi saya lupa, pokoknya ada 3 upacara yang mereka harus datang. Jadi memang dicarilah tempat yang pas. Dan pada saat itu di dalam Yosua 18 memang pada saat itu mereka sudah lebih berhasil menguasai daerah situ, dan memang dapat ini daerah yang udah bukan daerah zona perang lagi, daerahnya di tengah-tengah, aksesibel dari semua lokasi, makanya ditaruhlah di Shiloh itu tabut perjanjian, dan disitulah dibangun belum yang permanen, karena yang permanen nanti dibangun oleh Salomo, dan itu pun juga bukan di Shiloh situ ya, dari Shiloh dipindahkan dulu nanti kemana, nanti pindah lagi kemana, sampai akhirnya pindah ke Yerusalem, Bait Suci Salomo. Tapi paling enggak di Tanah Perjanjian itulah rumah pertama, temporary, tapi yang pertama bagi Tabut Perjanjian dan tabernakel itu. Oke. Nah, kalau cerita-cerita yang tadi kita sudah baca di kitab Yosua, itu kan lebih kepada event satu kali lah gitu ya, di sunat, lalu Paskah, mereka merayakan Paskah, walaupun Paskah itu sekali setahun gitu ya, lalu juga mereka mendirikan mezbah, lalu mendirikan kemah pertemuan juga. Nah, ketika kita berbicara mengenai kesetiaan tertinggi beribadah di zona perang, tapi dihubungkan dengan pertanyaan pertama tadi mengenai ibadah yang secara konsisten kita lakukan gitu. Kalau bagi orang Kristen saat ini, saya yakin kalau event-event gitu pasti
ya bisa lah dilakukan. Kan ada orang Kristen yang datang ke gerejanya hanya setiap Natal contohnya, atau setiap tahun baru, atau hanya di saat event-event tertentu yang besar gitu. Oh iya, datang ke gereja. Tapi lebih lagi, pertama, hari Sabat yang kita peringati, sucikan sepekan. Lalu juga kalau kita tarik lagi, artinya ibadah pribadi gitu. Bagaimana apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari cerita-cerita ini dan aplikasinya untuk ibadah pribadi dan keluarga yang secara konsisten kita lakukan tiap hari. Pendeta Saul. Ya memang kalau kita sadar ya bahwa hidup kita ini ada karena kemurahan Tuhan begitulah ya. Pasti ibadah itu menjadi prioritas kita. Hanya seringkali kita tidak menyadari itu gitu. Seolah-olah hari ini kita berjalan ya lewati itu semua karena rencana kita, karena kekuatan kita. Ya, seolah-olah Tuhan tidak terlibat di situ. Dan Yosua maupun Kaleb mereka sangat menyadari betul ya. Contoh lah kenapa Mezbah didirikan. Ini kan setelah penaklukan kota Ai ya. Ya. Mereka memang betul ada strategi mereka di situ gitu. Jadi dikirim dulu dari belakang berapa ribu itu gitu ya. Nah, nanti dari depan seolah-olah mereka mau menyerang, tapi kemudian mundur gitu ya supaya mereka keluar. Memang ada strategi manusia di situ. Tapi dalam hal ini pun Yosua tetap menyadari bahwa kalaupun mereka ini dikalahkan itu adalah karena kuasa Tuhan gitu. Nah, itulah kemudian yang mendasari dia bahwa beribadah itu harus menjadi prioritas. Nah, kalau kita sudah tiba di titik kesadaran seperti ini, hari ini kita bisa lewati, ya, itu karena Tuhan. Pasti malam itu tidak akan lupa itu untuk beribadah. Ya, saya jadi berpikir mungkin ini juga lah yang Bapak kami dulu ya pahami, sehingga walaupun kondisi tidur harus bangun gitu, bangunkan lagi, ayo kita beribadah dulu. Ya. Nah, saya jadi mengerti gitu loh dengan pelajaran ini. Nah, berarti mulai besok anak-anak tidur harus bangunin dulu ya. Iya, nggak apa-apa lah. Ya nanti bisa tidur pulas lagi kok Tuhan bikin itu digantikan ya. Nah, mungkin seperti itu. Thank you, Pendeta. Pendeta Wilson. Mungkin kadang-kadang ada hal-hal yang rutinitas, tetapi ada juga hal-hal yang rutin tapi tidak sesering ini terjadi. Kan misalnya kalau contohnya adalah kayak kalau lagi nyetir di jalan tol gitu kan, kalau sama aja gitu kan, ya ada kadang-kadang ada yang di polisi tidur yang pendek gitu kan ada. Tapi kalau dia udah ketebak ini pasti ada di sini, pasti ada di sini, pasti ada di sini, tetap aja orang tetap ngantuk gitu loh. Jadi kadang-kadang harus ada hal yang berbeda yang terjadi sekali-sekali juga. Dan di dalam hal ini Allah memberikan beberapa kali. Ada yang ritual harian, ya kan, Mezbah bakaran pagi dan petang. Ada yang mingguan, yaitu hari Sabat. Ada yang tahunan, yaitu upacara-upacara ini. Jadi semuanya ini untuk membuat suatu ritme di dalam sebuah kehidupan kerohanian bangsa Israel pada saat itu yang membuat mereka selalu teringat. Dan ada beberapa hal yang simple, yang mudah, yang seolah-olah bisa dilakukan secara rutin. Ada yang seolah-olah harus lebih spesial, lebih ribet, kayak tadi saya bilang tiga upacara itu, Paskah, Pentakosta, sama Penuh Daun. Nah itu harus, jadi benar mereka melakukan itu dengan niat. Jadi kalau ada orang, ya kita nggak bisa salahkan, orang kalau cuma datang, wah dia kayak imam besar, dia cuma datang ke rumah ibadah 1 kali setahun gitu ya. Ya nggak salah juga, tapi yang penting kan ketika momen itu datang, dia jadi teringat dan dia merasa berkewajiban untuk datang. Nah itu paling nggak sesuatu yang jangan kita lihat dari sisi jeleknya, sisanya dia nggak pernah datang, tapi kita lihat dari sisi bagusnya adalah bahwa paling tidak 1 kali setahun dia merasa perlu untuk datang. Nah tinggal bagaimana supaya hal-hal yang lebih rutinnya juga dia bisa lakukan, sehingga bukan hanya sekali setahun saja dia ingat bahwa dia adalah umat Tuhan, tapi sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang bulan dia bisa melakukan hal itu. Jadi kalau saya melihatnya, yang Allah lakukan bagi bangsa Israel di Yosua ini, walaupun semua ini nggak berulang lagi ya, nggak dibilang tiap tahun harus ke Gunung Ebal dan Gunung Gerizim, lalu kalau Paskah memang tiap tahun, tapi nggak mungkin juga disunat tiap tahun kan, gitu kan. Tapi paling nggak peringatan-peringatan yang ada sekali, oke lah,
tetapi ada yang secara ritme akan diulangi dalam periode-periode tertentu, baik itu yang tadi saya bilang harian, mingguan, bulanan ada sebenarnya. Mereka ada perayaan bulan baru, itu tidak benar-benar dimasukkan ke dalam perayaan keagamaan, tapi adalah di mana mereka juga bersukacita. Jadi ada gitu, selalu ada ritme yang mereka lakukan, dan inilah yang membuat kehidupan terus berjalan dan membuat orang selalu teringat kepada Tuhan. Dan itu juga yang kita lakukan sebagai manusia modern kan, kita ke gereja setiap pekan, kita ada ibadah tiap mungkin pertengahan minggu, lalu kemudian tiap kuartal kita bikin kalau Sabat 13 gitu kan, perayaan, lalu kemudian tiap tahun ya Natal ataupun tahun baru kita lakukan. Jadi ini sesuatu yang baik juga kalau bagi saya. Oke, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Waktu kita tinggal sedikit, tapi mungkin teman-teman dan pendeta yang ada di sini boleh memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita, kesetiaan tertinggi beribadah di zona perang. Bella. Baik, kalau dari saya, dari semua hal yang sudah dibahas, ketaatan dan segala macam, inti pentingnya adalah hadirat Allah. Ibadah-ibadah, perayaan-perayaan, semua yang Tuhan minta kita lakukan karena kita butuh hadirat Allah. Ini bukan cuman sekedar, oh ya Tuhan bilang A, oh ya saya ikutin aja. Tapi lebih ke supaya Tuhan tuh ada dalam kehidupan kita. Jadi di saat kita melakukan hal-hal ini, itu bukan karena mendekatkan kita kepada Tuhan, tetapi hadirat Allah yang dapat kita rasakan. Jadi gak usah lagi nanya, aduh kenapa sih saya harus bangun pagi ke gereja, malas banget, capek banget, harus bangun pagi, siap-siap segala macam. Kita harus ganti itu bukan sebagai tanggung jawab atau kewajiban, tapi karena kita rindu akan hadirat Allah. Itulah yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel untuk memperbaharui semuanya, karena mereka memang tahu betul, sadar betul bahwa mereka butuh hadirat Allah. Dan itulah yang dikatakan di ayat hafalan kita juga, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan. Jadi hadirat Allah ini benar-benar penting. Mungkin yang nyambung juga di sana adalah seringkali kita bukan hanya diingatkan, tapi juga perlu melihat. Ya kan, sama seperti kalau kisah Elisa dan Gehazi itu kan, ketika kota itu dikepung gitu kan oleh tentara dari Aram, gitu kan, oh Gehazinya udah ketakutan, tapi Elisanya bilang, wah tolong bukakanlah mata supaya ia juga bisa melihat bahwa lebih banyak yang bersama-sama dengan kita daripada yang melawan kita. Kadang-kadang itu yang suka kita lupakan di dalam menjalani hari-hari. Kita merasa, oh kayaknya hidup ini susah, banyak tantangan, banyak masalah. Tapi ketika kita lakukan seperti Yosua ini yang beribadah, terus mencari terlebih dahulu kerajaan Allah, kita bisa melihat bahwa kuasa Allah itu bukannya kita datang kepada Allah lalu tiba-tiba Allah menghampiri kita, tapi kitanya yang dibuat sadar bahwa Allah itu sebenarnya ada. Kita aja yang nggak sadar gitu loh. Nah, mungkin seperti itu. Oke, Pendeta Saud. Oke, mengapa beribadah itu harus menjadi prioritas tertinggi ya bagi kita, bahkan termasuk di situasi yang tidak nyaman gitu ya, berperang. Dua hal mengapa kita harus beribadah. Yang pertama itu pengakuan kita akan tindakan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu, yang sudah kita lewati. Jadi ini adalah bentuk ucapan syukur kita. Ya, pengakuan kita bahwa Tuhan sudah menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita, memberi keberhasilan. Nah, yang kedua, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, itu adalah pernyataan iman untuk pemenuhan janji Tuhan. Ya, bahwa Tuhan akan memelihara kita ke depan. Karena kita kan tahu, ya musuh seperti apa yang kita hadapi, mungkin lebih hebat, ya, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah beribadah kepada Tuhan, di situ ada jaminan. Ya, tadi disebutkan hadirat Tuhan ya, jadi penyertaan Tuhan. Makanya ayat hafalan kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Beradalah di hadirat Tuhan. Karena buat apa ada seorang raja kalau dia tidak bisa menjadi solusi bagi kita, ya kan? Oh aku anak raja katanya, tapi jadi gembel di situ, ya kan? Nah kita harus buktikan bahwa kita anak raja yang memang dalam pengawasan raja, fasilitas-fasilitas kerajaan itu ada. Nah, bagaimana itu bisa, jaminan itu bisa kita dapatkan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi kalau orang tidak membuat prioritas dalam hidupnya beribadah,
itu artinya dia tidak mengakui Tuhan sudah berkarya dalam hidupnya di masa lalu. Dan dia tidak percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya di masa yang akan datang. Ya, sebagai orang beriman, jangan hanya ngaku-ngaku beriman kita. Harus dibuktikan dalam kekonsistenan kita dalam hal beribadah, bahkan di zona perang. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Saul, Bella, dan juga Pendeta Wilson. Dan teman-teman, waktu kita terbatas sekali, tapi kalau misalnya masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita ataupun pelajaran sepanjang triwulan kita Kitab Yosua, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tualesi. Terima kasih Pendeta untuk waktunya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Maidin Lakuman. Pertanyaan, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, sepertinya Tuhan suka dengan peperangan. Bahkan Tuhan yang suruh berperang dan Tuhan yang berperang. Ketika tiba di perjanjian baru, Yesus membenci dengan kejahatan. Bahkan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Apakah Tuhan itu sudah berubah prinsipnya? Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih untuk Bapak Maidin Lakuman, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana nih Allah kita? Apakah Allah kita Allah yang berubah-ubah atau bagaimana konsepnya? Baik, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Lalu apa yang terjadi di sana? Mari kita baca Kejadian 15 ayat 16. Jadi ini nubuatan dari Tuhan diberitahukan kepada Abraham. Apa yang terjadi dengan keturunannya, tapi apa juga yang terjadi dengan orang yang ada di tanah Kanaan. Kejadian 15 ayat 16, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Iya, jadi kedurjanaan. Ini kedurjanaan ini berarti kejahatan belum genap. Sampai dia nanti matang. Berarti kalau sudah matang berarti penolakan yang total. Nanti baru setelah itu bangsa keturunan daripada Abraham akan kembali duduk di tanah yang sekarang Abraham sementara ada di tanah Kanaan. Dalam firman ini. Abraham dalam kehidupannya menjadi terang yang luar biasa bagi bangsa Kanaan dan sekitarnya. Bahkan pasal 14 kita lihat Abraham membantu raja-raja di sana berperang melawan musuh yang datang. Jadi kehidupan Abraham itu memasyurkan Allah. Sehingga Allah dikenal oleh mereka. Jadi karena itu kesaksian dari Abraham, bahkan Ishak anaknya, bahkan Yakub cucunya juga hidup di tanah Kanaan. Yang menceritakan Allah itu luar biasa. Tapi memang luar biasa. Bangsa-bangsa di Kanaan ini melawan dan memberontak kepada Tuhan. Sampai kedurjanaannya lengkap. Itu dicatat, mari kita lihat Ezra 9 ayat 11. Ezra 9 ayat yang ke-11 dikatakan di sini. 9 ayat yang ke-11. Yang kau perintahkan dengan perantaran hamba-hambamu, para nabi itu dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki oleh negeri yang cemar, oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Lihat ini tadi Kejadian 15 ayat 16 bilang sampai kedurjanaan orang Amori itu lengkap, penuh. Nah, jadi waktu pada saat bangsa Israel mau kembali ke tanah Kanaan, sudah betul-betul pemberontakan mereka melawan Tuhan, mereka nggak mau tahu Tuhan, bahkan mereka mendirikan berhala-berhala, dewa-dewa dan segala macam, yang betul-betul keji mereka. Dan ketika kalau umat Tuhan bercampur dengan mereka, kalau mereka tetap hidup di sana dalam segala kesepakatan yang tidak ada peperangan, artinya tidak mengusir mereka, maka apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Dan faktanya, ketika Yosua mati dan tidak lagi bangsa Israel untuk bertempur mengusir mereka, malah membiarkan mereka hidup di sekitar mereka, apa yang terjadi? Kitab Ezra menceritakannya. Saya baca ya. Ezra 9 ayat 1 dan 2. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan
diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yaitu orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori, karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan pengusaha yang lebih dahulu melakukan perbuatan yang tidak setia itu. Akhirnya bercampurlah mereka. Dan apa yang terjadi? Saya baca dalam kitab Yeremia 7 ayat 30 sampai 31. Sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan, telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan di rumah yang atasnya namaku diserukan ini untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Dan apa konsekuensinya bagi bangsa Israel ketika mereka hidup seperti kenajisan, kedurjanaan orang-orang di Kanaan? Apa yang terjadi dengan kehidupan mereka akhirnya? Mari kita baca, saya baca Ezra 9 ayat 7. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Akhirnya bangsa Israel rusak mereka. Mereka akhirnya ikut juga durjana sebagaimana orang-orang di sekeliling mereka. Ini berarti masalah yang terjadi di Perjanjian Lama ini adalah masalah bagaimana Allah mengatasi kedurjanaan. Mereka sudah penuh, maka harus ada penghakiman. Dosa tidak bisa dibiarkan. Ketika sudah penuh dia, maka harus ada penghakiman. Jadi akhirnya bangsa Israel, sebetulnya Allah sendiri yang mau membinasakan mereka, tapi bangsa Israel tidak setia. Akhirnya Allah menggunakan bangsa Israel untuk mengusir mereka. Tapi bangsa Israel juga tidak setia, tidak menyelesaikannya. Dan akhirnya apa? Mereka hidup bersama dan itulah kekacauan terjadi. Jadi dosa memang tidak bisa dibiarkan. Makanya ketika Yesus hidup, bagaimana Yesus menangani dosa? Matius 18 ayat 15 sampai 17, saya singkatkan saja, bahwa akhirnya Kak Yola boleh baca dulu, biar supaya kita tahu bersama bagaimana Matius dosa tidak bisa dibiarkan. 18 ayat 15 sampai 17. 15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Baik, terima kasih. Jadi jelas, Yesus juga jelas tentang dosa. Jadi kalau bangsa Israel waktu lalu, karena memang mereka harus tinggal di situ, lalu apa yang terjadi kalau tetap kedurjanaan luar biasa itu? Mereka harus di penghukuman harus tiba bagi orang-orang di Kanaan. Karena kalau tidak, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Mereka ikut berdosa. Dan Allah dalam mengatasi dosa tetap sama. Yesus datang untuk mengatasi dosa. Makanya Yesus bilang kalau ada yang berdosa, tegur supaya dosa diselesaikan. Itulah kira-kira gambaran dari Allah yang penuh rahmat itu agar kita hidup setia kepada Tuhan. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pendeta, luar biasa. Semoga ini memberikan pencerahan ya bagi Bapak Maidin Lakuman dan teman-teman semua. Satu lagi ada pertanyaan dari akun Ada Tertulis. Dalam sejarah Israel yang selalu diizinkan bahkan diperintahkan Tuhan berperang, padahal pada kala itu mungkin masih banyak wilayah yang tidak ditempati bangsa lain. Apakah ini paralel dengan perintah Tuhan untuk menyampaikan pekabaran 3 malaikat, termasuk hari Sabat Tuhan yang seakan kontroversi dengan ajaran dunia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan ini sama hampir mirip dengan pertanyaan yang tadi di atas oleh Bapak Maidin Lakuman. Jadi kenapa harus di situ? Ya karena tanahnya sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1, 5 dan 7. Ya saya baca ya, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot dan anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi memang itu tanah dijanjikan Tuhan. Ya. Sebetulnya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Agar Abraham sudah lebih dulu di sana.
agar mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh dipengaruhi oleh kehidupan Abraham, Ishak dan Yakub, tapi mereka tetap tidak mau. Negeri itu penuh dengan kedurjanaan, negeri itu menolak Tuhan, dan akhirnya apa yang terjadi? Harus disingkirkan. Iya. Karena ketika tidak disingkirkan, bangsa Israel berleha-leha setelah Yosua mati, maka mereka akhirnya hidup bercampur baur dan dosa, dan akhirnya mereka ditawan. Jadi dosa nggak bisa dibiarkan. Nah, lalu bagaimana dengan apakah itu ada seperti mirip dengan pekabaran Sabat, pekabaran 3 malaikat? Ya jelas seharusnya kita menjadi berkat. Rancangan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, dan kita semua adalah menjadi berkat. Ya. Saya baca Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat, aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Rancangan Tuhan adalah bangsa Israel menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar dan bagi seluruh muka bumi ini. Itulah rancangan Tuhan. Nah, ketika ditanyakan, kenapa jadi Tuhan izinkan perang, tadi kita sudah tahu bersama. Lalu apakah ini seperti dengan pekabaran 3 malaikat dan juga tentang hari Sabat? Ya jelas, dalam konsep bahwa kita hidup harus menjadi berkat. Ketika dunia berbeda, ya kita mari terangkan kebenaran ini kepada dunia. Mana yang benar, agar dunia diberkati melalui kehadiran kita. Terima kasih banyak Pendeta untuk jawabannya, dan kiranya ini dapat membantu teman-teman semua. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lanjutan ataupun pertanyaan sehubungan dengan kitab Yosua, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, atau juga pertanyaan lainnya sehubungan dengan Alkitab. Kita memiliki program tajam tanya jawab Alkitab malam bersama dengan Pendeta Richard Sabuin, juga boleh ditanyakan pertanyaan Anda di sana. Kita saat ini kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita akan tutup dengan doa dibawakan oleh Pendeta Saud. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Boleh belajar, boleh berdiskusi, mendalami firman Tuhan, Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat. Pengalaman dari hamba-Mu Yosua dengan umat pilihan Tuhan bangsa Israel. Bagaimana mereka memprioritaskan Tuhan dalam hal beribadah, karena mereka menyadari mereka sampai di Kanaan dan merebut kota Kanaan, merubuhkan tembok Jeriko dan kota-kota sekitar. Itu semua adalah karena kuasa Tuhan. Dan mereka juga mendirikan mezbah untuk pemenuhan janji Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan terus menyertai kehidupan mereka. Biarlah pelajaran ini juga menjadi pengalaman bagi kami ya Tuhan, agar apapun yang terjadi dalam hidup kami, prioritas utama kami adalah mendirikan mezbah, baik secara pribadi, keluarga, terlebih hadir di setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Agar kami boleh mengakui Tuhan sebagai Allah kami yang sudah memelihara hidup kami, memberkati kami di masa lalu, dan juga Tuhan yang akan menuntun hidup kami di masa yang akan datang, bahkan sampai tiba di Kanaan Semawi, surga kekal yang Tuhan sudah sediakan. Berkati kami semua, berkati umat-umat Tuhan, pemirsa Hope Channel yang akan mengikuti pelajaran pendalaman Alkitab ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa, berserah dan memohon berkat melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Saud dan juga Bella, Pendeta Wilson. Kiranya setiap kali kita bangun pagi, tarikan nafas pertama yang kita ambil, mengingatkan kita bahwa itu datangnya dari Tuhan, dan mengingatkan kita bahwa kita memerlukan bantuan Tuhan untuk menjalani sepanjang hari, sehingga kita memiliki prioritas untuk datang beribadah kepada Tuhan, baik di ibadah pagi maupun ibadah malam. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.